1 sampai 10. 5. Misalnya saudara katakan, Pak, hukum kita tuh kok jelek banget. Iya, kata saudara. Tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah, menurut beta itu sama saja dengan Anda mau bilang bahwa kerjanya Pak Mahfud tidak becus. Itu artinya Pak Ganjar sedang memberikan nilai 5 kepada para pendukungnya, karena faktanya para pendukungnya tidak paham. Beberapa hari ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan drama Korea dari Ganjar Pranowo, di mana saat mengikuti kuliah umum di Sulawesi, Ganjar mengkritik pemerintah dengan cara memberikan nilai 5 pada penegakan hukum. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Siwa, pemuda asal NTT, di mana pemuda tersebut mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo memberikan penilaian pada hukum dengan cara menutup mata, sehingga penilaian tersebut sama saja dengan menganggap ketidakbecusan Mahfud MD sebagai menteri yang mengkoordinator hukum di negara ini. Mas Ganjar memberikan jadi beberapa acara itu Mas mengatakan penegakan hukum Indonesia 7, 8, selalu nilainya masih lurus. Dengan kondisi sekarang, ketika keadaan berubah, bahkan Mas Ganjar memilih memakai baju hitam, apakah nilai itu udah menurun? Belum. Gini, maksudnya gini kali. Dulu waktu masih akur, nilainya tinggi. Gitu. Silahkan diterjemahkan masing-masing ya. Sekarang udah bisa, nilainya langsung turun gitu. Mas Ganjar, skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih? Tidak penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singkatnya. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira hukum dan hak asasi manusia. hukum hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagainya. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok, kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Untuk Pak Ganjar, belakangan ini beta lihat Anda makin hari makin blunder. Rasa kecewa Anda pada Pak Jokowi seakan-akan telah menutup cara pandang Anda sehingga tidak bisa menilai secara objektif. Anda memberikan nilai 5 pada penegakan hukum di negara ini. Menurut beta itu sangat lucu, bos. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena cawapres Anda, yaitu Pak Mahfud, menjabat sebagai Menko Polhukam, menteri yang mengkoordinator politik dan hukum di negara ini. Lalu apakah nilai 5 itu untuk Pak Mahfud? Bukan cuma Pak Mahfud, tapi Menteri Hukum dan HAM saat ini, yaitu Pak Yasona Lauli, adalah kader PDIP, satu partai dengan Anda. Ketua Kejaksaan Agung saat ini juga adalah adik kandung dari kader PDIP. Bahkan 3 hakim MK yang kemarin ikut serta dalam memutuskan batas usia cawapres juga diusung oleh DPR. Salah satu fraksi yang mengusungnya adalah PDIP. Lalu nilai 5 itu untuk siapa? Untuk Pak Jokowi. Kalau untuk Pak Jokowi, terus nama-nama yang barusan beta sebutkan itu kerjanya apa? Jangan karena kecewa pada Pak Jokowi lalu Anda menutup mata, bos. Kalau Anda menutup mata baru memberikan penilaian, apalagi nilainya 5. Menurut beta itu sama saja dengan Anda mau bilang bahwa kerjanya Pak Mahfud tidak becus. Lalu apakah itu bentuk pemberitahuan pada kami masyarakat agar jangan pilih kalian karena kerjanya Pak Mahfud tidak becus? Kan lucu. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 hari ini terkait dengan hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberantasan korupsi, itu artinya nilai 5 itu bisa kita terjemahkan ke dalam 5 pihak. 1. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 dengan cara terpisah kepada hukum dan hak asasi manusia hari ini, itu artinya Pak Ganjar sedang memberi nilai 5 kepada rekannya sesama kader partai, bukan kader partai, petugas partai yang hari ini menduduki jabatan sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 dengan cara yang lebih luas lagi terkait dengan penanganan hukum di Indonesia, itu artinya Pak Ganjar sedang memberikan nilai 5 kepada seseorang yang hari ini dijadikan sebagai calon wakil presidennya. Oh maaf, bukan Pak Ganjar yang jadikannya, ketua umumnya. Oke. Yang ketiga, jika kemudian diperluas lagi terkait dengan komitmen pemberantasan korupsi, itu artinya nilai 5 itu diberikan Pak Ganjar kepada kader-kader partainya yang hari ini menjadi suara mayoritas di parlemen, dan termasuk juga memberikan nilai 5 kepada pimpinan partainya yang hari ini menduduki jabatan ketua DPR, karena faktanya sampai detik ini tidak mampu ketok palu terhadap undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan uang kartal yang selalu diharapkan menjadi salah satu corong penegakan atau pencegahan korupsi.
Yang keempat, jika Pak Ganjar memberikan nilai 5 karena turunnya kepercayaan publik terkait dengan penanganan hukum dalam hubungannya dengan hak asasi manusia terkait dengan putusan MK, itu artinya Pak Ganjar sedang memberikan nilai 5 kepada para pendukungnya. Karena faktanya para pendukungnya tidak paham bahwa justru putusan MK, kalau kita mau bicara tentang hak asasi manusia, bukankah putusan MK justru memperluas hak asasi manusia? Hak siapa yang dibatasi dari putusan MK? Saya juga bingung sampai sekarang. Yang kelima, jika Pak Ganjar memberi nilai 5 kepada pemerintah karena putusan MK hari ini, itu artinya sebenarnya nilai 5 itu pantas kita berikan kepada Pak Ganjar sendiri. Karena Pak Ganjar sebagai lulusan hukum, lulusan ilmu politik, sebagai kader partai, sebagai anggota parlemen, dan sebagai orang yang pernah menjabat di jabatan eksekutif di Gubernur Jawa Tengah gitu, tidak mampu memahami kewenangan-kewenangan atau pembatasan kewenangan yang didasarkan pada konsep trias politika yang kita anut. Jadi 5 nilai itu sudah tepat Pak Ganjar. Dan nilai yang kelima itu benar-benar tepat untuk Anda. Tak hanya dari pemuda asal NTT, Mahfud MD yang adalah cawapres dari Ganjar juga ikut serta menanggapi blunder yang dilakukan Ganjar Pranowo, di mana Mahfud MD meminta Ganjar untuk menilai secara objektif karena di bawah kepemimpinannya sebagai Menko Polhukam, penegakan hukum mencapai 64% serta bidang politik dan keamanan mencapai 76%. Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir. Penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polkam itu 76. Itu survei Kompas, buka aja. Survei Kompas yang terakhir, Litbang Kompas. Misalnya saudara katakan, Pak, hukum kita tuh kok jelek banget. Iya kata saudara, tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah 76%. Saudara nggak percaya, itu hasil survei di berbagai lembaga survei 76%. Loh Pak, kok 76%? Iya, karena ketika saudara mengatakan hukum jelek itu saudara hanya ngelihat Sambo. Padahal sehari urusan polisi dan urusan hukum di Indonesia sehari bisa ribuan. Kalau sebulan bisa 300.000 urusan hukum. Nah dalam sebulan muncul dari 300.000 itu muncul 5 kasus. Kan berarti yang lain bagus. Saudara ada di sini aja tuh polisi di depan nih yang menjaga agar kita aman, agar kalau nanti ada yang berkelahi beres. Itu ada polisi mengamankan kita, dan itu di berbagai tempat. Sementara polisi yang nakal hanya ada 1 bergabung dengan 5 polisi lain, memeras orang, ngerampok, nembak, itu pun sembunyi-sembunyi. Nah sementara polisi yang lain di seluruh Indonesia itu banyak juga polisi yang misalnya dengan tertatih-tatih setiap hari gajinya diantar ke rumah yatim piatu, ke rumah yang di NTT itu mendirikan rumah jompo orang tua, dia dirikan sendiri, gajinya kecil, tapi secara umum Indonesia begitu luas gitu. Sama coba TNI itu dulu di zaman Orde Baru itu paling dibenci. Sekarang bertahun-tahun setiap survei nomor 1 dia rankingnya, aparat yang paling baik. Saudara jangan bayangkan saudara, sebelum tahun 98 seorang Mahfud, seorang rektor, ibu bisa duduk dengan seorang legend di sampingnya. Nggak ada. Dulu kelasnya kopral. Sekarang seorang legend bisa bersama saya tuh, bintang 2, bintang 1 ikut. Karena sekarang TNI itu sudah jauh memposisikan diri ke proses yang lebih demokratis. Ini kalau mau bicara capaian begitu gitu. Saudara buka saja semua hasil survei siapa saja, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat-aparat ini tertinggi Polri, TNI, di bawah itu Kejaksaan Agung, baru ada Polri di bawahnya. Nah kalau kepercayaan publik terhadap personal kepemimpinan itu presiden yang tertinggi, tapi terhadap institusi lembaga kepresidenan masih di bawah TNI lembaganya, tapi Pak Jokowinya di atas, dia 82, tertinggi lah di dunia.